المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat, manta'ala iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita mengawali pengajian kita malam hari ini sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah. Kemudian shalawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dari kitab Minhajul Arifin karya Imam Al-Ghazali, kita sudah masuk kepada babul uzlati, bab tentang beruzlah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulangi sedikit, namun kita lanjutkan terjemahnya sampai di mana kemarin kita berhenti. Sahibul uzlati yahtaju ila asyrati asya' ilmil haqqi wal batil wa zuhdi wa ikhtiyari syiddati واغتنام الخلوة والسلامة والنظر في العواقب وأن يرى غيره أفضل منه ويعزل عن الناس شره ولا يفتر عن العمل فإن الفراغ بلاء ولا يعجب بما هو فيه ويخلو بيته من الجبور. Kita sampai kepada wala ya'jiba bima huwa fihi. Di antara bekal yang harus disiapkan oleh orang yang memutuskan untuk beruzlah, di antaranya wala ya'jiba bima huwa fihi. Apapun yang Allah berikan kepadanya, jangan sampai timbul di dalam hati rasa ujub, rasa harap, kagum dengan prestasi yang Allah berikan, lalu merasa bunda dilebihkan oleh Allah dari orang lain. Kemudian wa yakhlu baitahu minal fuduli, hendaklah dia kosongkan rumahnya itu dari hal-hal yang tidak diperlukan. Al-fudul itu maksudnya nang lapih. Jadi apa aja yang ada di rumah nang dikira-kira sebenarnya levelnya kada sampai kepada kebutuhan, mun sekedar gaya hidup kosong. Al-fudul itu sesuatu yang lebih dari keperluan. Lalu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wal fudulu ma fadula an yaumika li ahli al-iradati wa ma fadula an waqtika li ahli al-ma'rifati. Jadi ada dua tingkatan bagi orang pemula. Ahlul iradah itu murid maksudnya, orang pemula nang hendak bujur-bujur fokus menuju negeri akhirat, fokus persiapan menghadap Allah aja sudah. Nah, bagi para pemula yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di ahlil iradati, maksudnya lil muridina, nang termasuk sesuatu nang tidak diperlukan, itu sesuatu nang tidak sampai ke level gaya hidup. Napa aja di rumah
Dan itu nang disisakan, nang jangan dikeluarkan, maksudnya itu nang lebih dari keperluan sehari. Ini kita membaca dulu muamalakannya, mudahan Allah berikan kekuatan. Bisi kendaraan 2 buah, nang keperluan sebuah, nang sebuahnya gaya hidup sanggup latihan tanggalkan dari rumah di mana pian berkhalwat di situ supaya jangan mengganggu. Artinya nang ditinggal di rumah itu nang memang bujur-bujur selama 24 jam itu diperlukan. Nang lebih pada itu tanggalkan. Kenapa mesti ditanggalkan? Agar bujur-bujur Allah ditunggalkan. Namun kada menanggalkan selain Allah, kada kawa kita menunggalkan Allah. Sebab Allah tidak menjadikan di dalam satu jiwa itu terdapat 2 hati. Bilanya hatinya ke Allah, otomatis kada ada lagi buat yang lain. Bilanya hatinya untuk yang lain, maka untuk Allah itu dipertanyakan. Kada kawa juga kita buangi seberataan, dipilih mana nang termasuk labihan. Labihan itu ukurannya bagi para pemula nang diperlukan selama 24 jam. Berarti lebih daripada itu masuk kategori futur. Tapi li ahli ma'rifah, wa ma fadula an waqtika li ahli ma'rifah, kalau ahli ma'rifah dengar lebih itu dan di luar keperluan saat itu. Nah, keperluan saat itu tuh, nah panang di luar kebutuhan saat itu masuk kategori labihan. Tapi ini tingkatnya sudah orang ahli ma'rifat. Sebenarnya tujuannya adalah agar betul-betul menunggalkan Allah, tawakalnya bujur-bujur, kada bergerak lagi, ibaratnya tuh udah fisik bujur berpegang kepada Allah. Nang disisakan itu nang saat itu diperlukan. Itu untuk orang yang ahli ma'rifat. Untuk orang yang masih pemula, muridin, itu nang lebih pada keperluan sehari semalam, itu ngarannya futur. Tapi mencagar masih diperlukan. Hari wayah ini umpama hanya diisukan, tapi karena sore cagar diperlukan, maka itu masuk kategori yang dihajatkan. Itu kawan masih disimpan, kawan masih ditinggal. Pernah membaca sebuah literatur, jadi menceritakan salah seorang wali Allah hari-hari berdapat dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai suatu ketika rahat Nabi Khidir itu baelang, ada seseorang menghadiahkan makanan. Lalu ujar wali Allah tersebut berucap lawan istrinya, bahasa kitanya ding, makanan ini bagi 2, separuhnya kita suguhkan buat tamu, tentu makan kita bersama dengan tamu, sedangkan sisanya simpan di tisu. Gara-gara seperti itu Nabiullah Khidir ternyata besok ada datang lagi. Pernah dulu membaca sebuah buku literatur yang menceritakan seperti itu. Setelah sekian lama Allah takdirkan kembali bertemu dengan Nabiullah
muwahhidin. Lalu bertanya, kenapa biar kada dia sama tidak tahu? Jawabannya, tawakal nyawa kada sepenuhnya lagi lawan Allah. Nyawa masih menyimpan hingga besok. Padahal urusan besok Allah sudah merencanakan. Dan sampai nangka itu pernah pun membaca sebuah kitab yang menceritakan demikian tentang seberapa kuat tawakal kita kepada Allah. Nang ada tuh kita kadang-kadang kita cemas menghadapi besok hari. Cemas menghadapi besok hari hanya lantaran yang kita miliki cukup sampai hari ini aja. Besok ada rasa gentar. Napa nang dimakan isuk, napa nang digawi isuk, napa nang dihasilkan isuk. Padahal sudah berapa puluh tahun kita hidup nang kakai tujuan sampai aja hari ini. Kenapa nang sekian puluh tahun itu kalau kita jadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas tawakal kita kepada Allah. Sampai Nabi mengumpamakan, sekiranya pian-pian itu bertawakalnya kepada Allah tawakal yang sejati, ada betah kalah Allah tetap akan memberikan rezeki buat besok walaupun hari ini dihabiskan. Seperti seekor burung yang Nabi tulak beisukan, telehnya kosong, sore bulik terisi, tapi gasan isuk kan ada bersimpanan. Isuk menyambung nang itu pula, isuk menyambung nang itu pula. Kadida diisi kindai. Orang kita zaman sekarang tuh sudah mulai arah ke sana juga. Kadada diisi kindainya di rumah, kindainya di warung murah. Cuma duit banget ada lah. Kada kau sing ambil baras di warung murah ditagih orang benar. Tawakalnya itu seberapa kuat kita gawian aja umpama nang batu kangen nih. Tinggal sedikit lagi gawian sudah mulai was-was hati. Habis ini apa pulang nang digawi, padahal belum habis lagi. Diperkirakan seminggu lagi, ya sudah mulai khawatir hati. Mun habis ini nang mana lagi gawian. Makanya gara-gara kurang mantap tawakalnya, lalu mahakal diimitnya gawian. Padahal tahunan ampun proyek sariknya diimit gawian takutan habis. Nah itu karena kurang tawakal. Selesaikan sesuai dengan jadwalnya. Setelah itu biar Allah nang mengatur. Allah nak melihat sekuat apa tawakal di hati. Sekuat apa tawakal di hati. Nah makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan wa yakhluwa baitahu minal fuduli. Kosongkan rumahnya dari hal-hal yang termasuk labihan. Kalau untuk para pemula, nang labihan itu adalah hitungannya nang di luar keperluan selama 24 jam. Sedangkan untuk ahli ma'rifat, nang tidak diperlukan selain untuk saat itu. Maka dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangka dugaan hamba. Dugaannya aja, dugaan kuat aja Allah jadikan sebagai kenyataan. Apalagi kalau sudah bulat yakin. Ana 'inda dhann, jika ana 'inda yaqini 'abdi bi, berat mana syaratnya. Jika unda sesuai yang diyakini oleh hambaku, berat mana. Mun kada sampai ke level yakin kada mau jadi. Tapi Allah memberikan keringanan. Asal zon itu persentasinya lebih dari 50%. Menduga tapi 50% ke atas itu namanya zon. Zon aja dengan Allah wujudkan. Kalau bahasa wayah ini caranya optimis. Makanya putus asa itu dosa.
Karena itu disuruh kita optimis. Gawian tinggal dihitung-hitung tinggal 2-3 hari habis. Tetap optimis. Mun Allah Subhanahu wa taala masih memberi umur sampai besok, bahkan sampai bulan depan, Allah pasti memberi lawan rizkinya. Tapi kalau umpama menurut Allah, jangankan bulan depan, esok sudah habis jatah rezeki, berarti malam ini malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Jadi menjadi Imam Al-Ghazali, tanggalkan yang lebih dari keperluan. Untuk pemula hitungannya 24 jam. Sedangkan untuk ahli ma'rifat, di luar yang diperlukan untuk saat itu labihan ngarannya. Itu labihan. Ulun ingat tokoh bangsa bernama tokoh masyumi bernama Muhammad Nafir. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh bangsa tersebut? Di waktu beisukan ada orang mengatuk rumah Sidin lantaran belum makan. Lalu Sidin bertakun lawan bini, adakah kita diisi? Ada air, abahnya air, ini kalau bahasa Banjar. Tapi itu jatah kita makan siang enak. Untuk makan malam kadang-kadang itu jatah kita makan siang. Unjuki. Mun kita berpikir siang kini kita makan apa? Waktu itu masih diisukan. Unjuki, maka diunjuklah. Ternyata sampai waktu siang sepekap di antara nasi. Sepekap. Rasulullah seperti itu, Aisyah juga seperti itu. Makanya kita pernah mendengar hadis seorang ibu mengetuk rumah Rasul yang membukai Aisyah radhiyallahu anha. Seorang ibu membawa 2 orang anak karena belum makan. Lalu Aisyah mengingin ke dapur, dapat tertinggal sebiji kurma. Berarti kedada lagi sebiji kurma nang dapat diunjuk oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada sang ibu tersebut. Lalu ternyata sebiji kurma itu dibelah 2. Unjuk nang seko, nang mama menang liur aja. Itu hadis banyak memberikan nasihat. Di antara betapa mulianya hati seorang ibu. Lapar kayak apa jadi takut anak, pian sudah makanlah nak. Pian sudah makanlah bah, masih kenyang. Padahal laparnya luar biasa demi anak. Di sisi lain pelajaran Aisyah bukan orang yang pelit. Mun sampai sebiji jadi bari berarti itu nang tersisa. Iya dibariakan, makanya jangan Aisyah. Saya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah biasa melewati hari-hari, kadang sebulan, kadang 40 hari. Dapur kami kadang berpupus, dan kami makan hanya aswadani. Aswadani itu 2 hitam, terjemahnya maksudnya at-tamar wal ma, kurma kemudian air putih. Biasa kami ujar Aisyah kadang sampai sebulan, kadang berpupus dapur. Murah wae ini lagi pada sebulan kita berpupus dapur setahun. Makan di Haji Fauzan terus hari-hari. Jadi kada berpupus dapurnya, dapur Haji Fauzan kalau berpupus. Ya karena umpama laki bini kan pegawai, lalu kada sampat memasak di rumah, nukar di luar aja, itu lain kisahnya. Nah bahkan suatu ketika sudah sekian lama kada makan selain air putih dengan kurma, Nabi SAW
diundang oleh seorang sahabat untuk makan malam. Menunya kambing. Sahabat tahu persis Nabi itu kegemaran sendiri, suka bagian ketiak. Lalu diundang Nabi. Ternyata Nabi minta izin untuk tidak makan, tapi dibawa pulang ke rumah, mengganang bini Aisyah radhiyallahu anha. Mengganang bini. Apa kata sahabat? Itu udah disiapkan ya Rasul, yang jelas biar makan di sini dulu. Karena disangui aja. Tapi Nabi tidak, rasanya kurang nikmat kalau makan seorang. Apalagi Rasul tahu Aisyah pun sudah lawas kada makan kambing. Bersama Nabi hanya air putih dengan kurma. Ayo kalau langkah itu disangui bagian ketiak. Terbayang, kalau kita lah terbayang betapa nikmatnya. Udah lawas kada makan ini, nikmatnya makan lawan bini di rumah. Maka Nabi pulanglah. Sesampai di rumah, parut lapar. Aisyah pun juga sebenarnya lapar. Ternyata Aisyah sudah terguling. Nabi tidak tega membangunkan karena dilihat nyenyak mana guringnya. Kada tega Nabi membangunkan. Maka disimpanlah kambing yang dibawa tadi sampai waktu subuh. Nabi turun ke masjid. Saat Nabi turun, Aisyah belum bangun. Padahal tadi kan hendak membawa beli kurma itu sudah terbayang betapa senangnya Aisyah. Tapi ternyata Aisyah sudah guring. Nah, karena waktu subuh tiba, Nabi SAW turun ke masjid. Lapar parut itu ditahan, indah makan kecuali baik-baik lawan bini. Mudahan dua ibu disilakin kayak itu juga. Kadang-kadang makan di luar kadang-kadang kalau anak bini di rumah belum besar. Rasulullah tidak seperti itu. Beliau selalu mengganang diri. Nah, rupanya pas saat Nabi belum pulang, ada orang fakir yang mengetuk pintu rumah Nabi kepada belum makan. Riwayat menyebutkan sampai menambah belum baru makan. Ujar Aisyah hadam dulu melihat ke dapur, ya bahasa kitanya kan kayak buka tertunduk, ternyata ada kambing. Maka diberikanlah semuanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diberikan oleh Aisyah. Balik dari masjid, terbayang pulang Nabi. Pak Ruti sudah lapar, cagar makan lawan bini, nyenang mengolah nikmat itu lapar kalau itu nikmat yang luar biasa. Dan bersyukur kepada Allah tentunya. Lalu Nabi SAW memandangkan oleh Aisyah, alhamdulillah kita udah lawas kada makan kambing. Malam tadi disangui, itu disimpan di dapur. Aisyah terdiam. Ada apa Aisyah? Tadi ya Rasulullah, wahai suamiku, pas biar belum pulih, ada orang fakir yang kelaparan mengetuk pintu rumah. Ulun buka, ada yang itu aja ulun beriakan. Kira-kira kalau kita posisinya, posisi Nabi saat itu, apa yang kita ucapkan? Bisa berrimbat bisa lah. Bisa jadi penghuni kebun binatang itu keluar. Parut lapar. Orang parut lapar itu biasanya lakas pada salib. Marah ranjing. Tapi apa kata Rasul sampai tersenyum? Ahsanti. Engkau telah melakukan sesuatu yang tepat dan baik. Yuk. Menurut rasanya bisa kada sanggup ya ulun ya. Bisa memamai bisa. Mulai dari malam menahani lapar, niat hati hendak makan bersama istri, boleh ke rumah orang yang dimaksud dulu, biarkan tidur terlelap indah membangunkan, tunggu sampai bangun, ternyata Nabi ke masjid, Aisyah masih belum terbangun. Bulik dari masjid nih keganangan hati, betapa nikmatnya, membayangkan sudah, membayangkan
Jangankan itu pian umpat acara aja umpama di hotel sudah setengah hari aja jam 12 membayangkan persemanan. Mbah sudah mengayuh pada hampul kayuhan kuahnya aja lagi. Dahulu orang mengaut hati itu sebagai manusia sedikit kecewa tuh ada, tapi Rasulullah tidak. Tawakalnya luar biasa, sanggup memberiakan pada seorang itu perlu. Apalagi nang sebenarnya kita tuh kada jua perlu mana lebihan. Iya, yang kemana tawakal kita kepada Allah? Apalagi nilainya kada ganar cuman Rp1.000, Rp2.000. Nang kaya nang menahani Rp1.000 itu langsung kaya raya kita. Nang kaya menahani Rp1.000, memberiakan Rp1.000 itu kita bangkrut langsung kada juga. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi Imam Al-Ghazali wa yaqta'a ma yaqta'uhu 'anillahi ta'ala. Putuskan hubungan dengan sesuatu apapun yang menyebabkan koneksi dengan Allah terputus. Apa aja tuh? Yang menyebabkan koneksi dengan Allah terputus, putus berhubung. Karena orang beruzlah itu menanggalkan selain Allah demi menunggalkan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah bersabda, berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, kun hilsa. Dibaca hilsa boleh, dibaca halasa juga boleh. Belum sempat kan buka kamus tadi. Makna asalnya itu kedudukan yang diandak di bawah atau di atas pelana kuda. Kalau bahasa otomotifnya per. Bila ada per itu biar sakit duduk. Artinya tuh kadang kalau dicabut-cabut. Nah lalu maksudnya kun hilsa baitika, jadilah engkau tungkat rumah. Maksudnya kada kau dipacul, tapi yang dimaksud di sini amun kada ada keperluan, kada usah keluar rumah, di rumah aja. Bila kada ada keperluan baik di rumah aja. Kenapa? Karena melihat mendengar apa yang di luar rumah itu bisa mengganggu koneksi kita dengan Allah. Sampai hari ini secara sengaja pun tidak pernah mengikuti berita Sambo. Bagi ulun tahu kada ada untung, kada tahu pun kada rugi. Tapi sudah termulai dia buka TV, itu aja. Untungnya apa pian? Mengikuti berita seperti itu untungnya apa? Kada tahu pun juga ruginya apa? Kada ada juga. Malah waktu kita terbuang, umur kita tersia-siakan. Bukan lawas wajar, ya siapa kada lawas? Pindah channel itu juga, pindah channel itu lagi, pindah channel itu lagi. Buka HP di YouTube itu juga. Itu yang dimaksud kun hilsa baitika. Jadi tungkat rumahnya sudah. Maksudnya bila kada ada keperluan kada usah digaduhi. Kepentingannya kada ada, kada usah digaduhi. Karena menggaduhi sesuatu yang kada ada kepentingannya minimal membuang waktu kita dan bisa menyebabkan kita tersibukkan oleh itu sehingga terlalaikan dari Allah. Sudah mulai mengikuti aja. Ada puaskah sudah menonton sinetron nang molah penasaran tadi. Udah bertahun-tahun kita ada ujung pangkalnya sinetron tuh. Diolahnya terus kita penasaran. Rupanya belum puas mengikuti sinetron yang nyata adalah kasus Sambo. Jadi ulang-ulang kita.
diulak-ulakkan di situ timbul seorang nang jadi pikiran tahunya kita tidak ada untung, tidak mengetahui pun tidak ada rugi. Berarti itu perkara yang tidak penting. Nah, beda kalau umpama kita mengetahui ada untungnya atau bila kita kada tahu ada ruginya. Terutama untung rugi itu orientasinya akhirat. Kalaupun orientasinya dunia, tapi dunia yang menjadikan jembatan ke akhirat, ayo ambil. Munang kada ada juga untung ruginya. Menuhakan umur benarai, sementara pada kalimat sebelumnya fa innal faragha balaun, ada umur kita berlalu sementara kosong dari amal soleh, itu bala. Ya Imam Al-Ghazali bala. Wa qala Isa bin Maryam alaihi salam, berkata Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, amlik lisanaka wal yas'aka baituka wa anzil nafsaka manzilatas sab'i aqari wan nari muhriqati. Nabi Isa berkata, miliki lidahmu. Apa maksud miliki lidahmu? Nengaran pemilik itu kau mengontrol. Artinya kendalikan lidahmu. Sama atau kita berpander, ada manfaatnya kada kalau dipanderakan. Bila manfaatnya kada dipanderakan pun ruginya kada, lebih baik kita gunakan minimal badiam. Kalau bisa ganti, kalau untung tuh ngalih tuh beranai muntung tuh ngalih beranai hendak mengeluarkan kalimat bahwa beristighfar, berzikir, bersolawat, ketimbang memander hal-hal dan kita pandai untungnya kadida, kita berdiam pun ruginya kadada. Mendingan kita pakai berzikir, baca Al-Quran, hal-hal yang jelas manfaatnya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu 'abdan qala khairan fa ghadima aw sakata an su'in fasalima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Ini doa Nabi. Kadang-kadang doa Rasul. Kita kadang-kadang dengan wali aja berburu untuk minta doakan ulunlah, doakan anak bini ulun, doakan keluarga ulun. Orang soleh kita berburu. Sekarang Nabi memberikan peluang, kalau pengen masuk dalam doa Nabi, rahimallahu 'abdan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang hamba, qala khairan, berkata yang baik, fadhalima, dia beruntung, aw sakata an su'in fasalima, atau memilih diam dari satu hal yang buruk, ada memandir yang buruk nih, berdiam, fasalima, maka dia selamat. Kada kegampangan doa Nabi. Kalau kita berburu doa orang-orang saleh yang derajat mereka sampai ke tingkat wali, kenapa kita tidak berburu dengan doa-doa Nabi SAW? Amlik lisanaka, miliki lidahmu. Maksudnya Anda mesti mampu mengendalikannya. Nang kada bermanfaat kada usah dipakai. Ucapkan hanya hal yang baik. Qul khairan aw liyasmut, ya Nabi. Ucapkan yang baik atau mun kada kawa berdiam. Wal yas'aka baituka, luaskanlah rumahmu. Nang kaya apa luaskan rumahmu? Kalau kita memahami secara harfiah, nang mengolah rumah kita sasak tu banyak barang. Belum rancak kegayaan kalau rumahnya di rumah. Rumah kita ini bagus, kaai. Kalau tukar lemari situlah, supaya rapi, tukar lemari situlah. Jar ulun rumah tu rapi, mun diberasihi. Bila ditambahi barang tu rumah tu sasak, ada luas, sasak rumah tu. Rajin memberasihi, seminggu pertama aja imbahnya kada terberasihi biar. Ulun di rumah prinsip
lawan mamanya. Barang itu bila rusak, jemur pilihannya baiki atau buang. Bila rusak, dibaiki kadar, dibuang kadar, menyasaki. Apa manfaatnya? Mun rasa sayang dibaiki, mun membaiki kadar manfaatnya kadar menyasaki. Memang biasanya memang perempuan suka koleksi barang rusak yang dikoleksi juga. Memandang kayak apakah nagaran kada bisa jadi bebinian. Jadi cara berpikirnya menebak-nebak aja kita latihan. Jadi gitu aja kami di rumah. Jadi rumah tuh luas rasanya. Bila barang tuh sudah rusak, manfaatnya kada ada lagi, baiki atau singkirkan. Luas rumah. Jadi menurut rumah itu hendak luas, hendak rapi, bukan ditambahi barang, tapi dibersihi. Wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu itu luas untuk kamu. Maksudnya bangun suasana rumah itu kurang kita tuh betah. Baiti jannati, makanya mun sudah kita sibuk di luar semingguan, lalu libur umpama Sabtu Ahad, bisa kemana-mana, bayar apa yang terlewatkan kebersamaan dengan anak bini di rumah, betetulakan jauh-jauh biar ke ujung uyurnya. Kita ini sudah zamannya, sudah silaturahim semakin tergerus oleh handphone. Wujud jalan tak berebut di rumah, api pang, sikung di kamar, sikung di buncus sini, sikung di atas tilam, masing-masing handphone. Apabila lagi kita dihendak bujur-bujur merasakan hangatnya keluarga. Para suami juga sama, boleh ke rumah bagawi, jangan tak boleh handphone dulu. Sapa dulu bini, gayai anak dulu. Mun sudah terbayar, ayolah kalau memang penting. Mun kada penting juga usah. Nabi Isa berkata, waliyasa'ka baituka, hendaknya jadikan rumah itu terasa luas buatmu. Jadi betah di rumahnya sudah. Kada usah kita nang pada dengar nang kada perlu, melihat nang kada perlu, molak sasak pikiran. Mana kayak caranya di rumahnya? Makin kita keluar, cuman wah ini biar kada keluar rumah lah, pun masih terhubung oleh internet, sasak juga pikiran kita. Melihat berita ini, mendengar berita itu. Wa anzil nafsaka manzilatas sab'i ad-dari wa naril muhriqati. Dan posisikan hawa nafsumu itu seperti binatang buas yang membahayakan, atau seperti api yang membakar. Maksudnya jangan menyepelekan dengan nafsu. Nah kayak apa? Kita lawan binatang buas harus melek, lengah kita diterkamnya. Dan kayak apa kita menghadapi api yang membakar? Jangan lalai. Waqad kana an-nasu waraqan bila syauqin wa saru syauqan bila awraqin. Dulu manusia itu ibarat daun tanpa duri. Artinya kita bergaul di masyarakat itu aman. Dulu manusia itu ibarat daun tanpa duri. Artinya kita keluar rumah, berinteraksi, bergaul aman, tidak akan tertusuk oleh duri daun tadi. Fasaru, namun mereka sekarang telah menjadi syaukan bila awraqin, sudah berubah menjadi duri tanpa daun. Ini hiasan, biar kita banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau dulu bergaul itu banyak mendatangkan kemanfaatan, karena ibarat daun tanpa berduri. Sekarang duri tanpa daun, kesalahpahaman jadi perkara, tersenggol orang jadi kasus, malah lebih banyak mudarat. Wa kanu adwa'a yustashfa bihim fasaru da'an la dawa'a lahu.
Dahulunya mereka ibarat obat-obat yang dengan obat itu bisa sembuh, sekarang sudah menjadi penyakit yang tidak ada obatnya. Makanya cukup terkenal perkataan Imam Al-Ghazali, "Hada zamanus sukut, luzumul buyut, ridha bil qut, ila an tamut." Ini udah zamannya kita banyak berdiaman aja. Luzumul buyut, jangan kemana-mana, di rumah aja bagaimana. Ridha bil qut, syukuri makanan yang ada. Kadang usah terlalu berambisi. Ila an tamut, sampai mati. Zaman Imam Ghazali itu. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Zaman itu tuh abad kelima, 450 itu kan pertengahan abad kelima. Meninggal tahun 505, awal abad ke-6. Kita sudah 1400. Belum habiskan sampai aliyah. Qila li Daud at-Ta'i. Daud at-Ta'i ditanya, "Mana kala tukhalitun nas?" Kenapa pian kada mau lagi berbaur dengan masyarakat? Kenapa pian ketujuh di rumahnya? Kenapa pian kada ketujuh bersosialisasi, bersosial? Kenapa pian ketujuh di rumahnya? Faqala, lalu jadi sidin, "Kaifa ukhalitu man yattabi'u uyubi?" Bagaimana aku hakun bergaul dengan orang yang hanya menambah rentetan aibku, menambah rentetan kesalahan. Kabirun la ya'riful khuluqa, nang Tuhannya kada sifat kasih sayang lawan anu. Wa saghirun la yuqiru, nang anunya kada ada lagi hormat lawan Tuhan. Maka kalau hendak bergaul hanya menambahi rentetan dosaku aja. Aku di rumah pekawan lawan Tuhan, nang Tuhan ada apa? Pekawan anu nang anu wani lawan Tuhan. Ujar Daud at-Ta'i. Maka man ista'nasa billahi istauhasha min ghairihi. Barang siapa yang sudah merasa nyaman, merasa tentram dengan Allah, pasti akan gelisah dengan selain Allah. Pasti akan gelisah dengan selain Allah. Kita aja, anak-anak kita, termasuk kita pun sudah terlalu lengket dengan handphone. Tertinggal handphonenya rasanya kurang hidup kita. Handphone sudah terlalu candu bila kadang mengikuti handphone atau tertinggal, luar biasa. Termasuk sudah patuh berselancar di dunia maya. Habis paket data biar tengah malam ya turun untuk mencari ada orang menjual. Padahal dia kayak isu-isu pak, merasa kurang di hati itu. Jadi manista'nasa billahi istauhasha min ghairihi. Barang siapa yang sudah merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram bersama Allah, maka kalau bersama yang lain dia akan merasa gelisah. Yang paling nyaman kita di masjid merasa betah apa hendak lakas bulik di masjidnya dulu. Betah ada kita baca Quran, Al-Quran, merasa nyaman kan? Atau rasanya timbul menguap-nguap untuk mata lekas mengantuk, mbah baca Al-Quran, mbah sudah membuka YouTube ya, jam 1 malam baru ngantuk-ngantuknya di mata. Nah jadi kita ukur diri kita sama-sama. Hati dan pikiran kita lebih banyak fokus kepada Allah atau kepada selain Allah. Rasa nyaman itu apakah kita rasakan ketika bersama Allah atau bersama selain Allah? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Orang yang biasa-biasa aja, tapi begitu baca Quran ngantuk. Harusnya baca Quran itu segar. Bila baca Quran itu ngantuk itu ulun banget tuh. Itu satu. Ya. Itu artinya iblis saat itu kerja keras. Iblis saat itu kerja keras untuk menjauhkannya dari kalam Allah karena hatinya sudah mulai terbuka. Yang menentukan itu apakah dia
merasa nyaman bersama Allah atau kada, itu baru rada. Ibadah mengantuk, ampih kadanya. Kalau tetap diteruskannya selama masih sadar bacaan. Tapi kalau sudah bacaan umpama sudah ada terkontrol lagi, itu berarti membacanya sudah lawas. Maka ujar Nabi bawa guring kalau sudah baca Al-Quran kemudian ngantuk. Bila masih terkontrol silahkan. Bila sudah nang fathah dibaca kasrah umpama, hurufnya pun tertukar, maka Nabi mengajarkan bahwa tidur. Artinya kita menutup Al-Quran pun pada saat itu bukan karena kita merasa bosan, tapi kita berpindah kepada perintah Nabi. Kita mencintai Al-Quran, tapi jangan sampai kecintaan terhadap Al-Quran kita membaca dengan bacaan yang sebenarnya malah menistakan Al-Quran. Jadi ketika muncul ngantuk itu ulun banget gitu ya, itu manusiawi maksudnya. Hanya saja apakah kita langsung nyerah atau kita terus berusaha sampai ke batas di mana kita biasa membaca. Umpama kita tetapkan istiqomah sehari, kalau one day one juz, masya Allah, umpama sehalaman atau 2 halaman rutin kita tiap hari. Hanya seperempat halaman sudah mengantuk, nyerah kada kita? Kalau kita menyerah berarti kita merasa kurang menikmati kebersamaan dengan kalam Allah. Tapi kalau kita lawan berarti kita merasa kita ingin selalu bersama dengan kalam Allah, tapi ini iblis mengganggu. Jadi yang menentukan tetap berusahakah mencapai target atau kita langsung menyerah. Itu yang membedakan. Kalau soal mengantuknya ulun banget itu ya. Ulun begitu, kalau ini kan mata itu baik pakai kacamata, itu kalau membaca yang seperti ini tahan aja biar 2-3 halaman. Tapi ketika sudah membaca Al-Quran, sudah masuk ke halaman ketiga itu udah mulai buram. Tapi bisa juga mungkin terlalu lelah lantaran radiasi ya. Kita sekarang itu kan handphone, komputer di hadapan layar itu ada radiasinya, cepat membuat mata kita lelah. Nah jadi kalau soal mengantuk membaca Al-Quran itu manusiawi banget. Cuman apakah itu menunjukkan seseorang itu tidak merasa nyaman bersama Al-Quran atau sebaliknya, itu ditentukan sikap dia saat mengalami hal seperti itu. Namun kalau kantuknya itu sudah kemudian sampai ke level udah kada terkontrol lagi bacaan, di situ ada sunnah Nabi tidur, kata Nabi. Tidur dan tutup Al-Quran. Mungkin sebagai perbandingan itu kalau kita baca bacaan yang menarik tidak akan. Betul. Bagaimana cara menarik untuk membaca Quran itu jadi terus kira-kira disikapi dengan kayak caranya, misalkan minum kopi dulu, minum istirahat dulu, insya Allah itu membantu. Dan jelas istilahnya setan kan akan masuk di pikiran. Iya, jelas. Kalau baca ini pikiran ke lain, insya Allah bukan ngantuk kira-kira. Betul apa yang dia sampaikan, menambahkan Rasulullah memotivasi. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dicatat untuknya satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan menjadi 10. Bukan maksudku satu huruf itu ujar Nabi alif lam mim, tapi alif lam mim itu sudah terdiri dari 3 huruf. Itu salah satu bagaimana kita memotivasi untuk menumbuhkan sikap yang berbeda ketika kita membaca buku biasa. Sederhananya begini, kalau kita sudah tertanam nilai yang luar biasa, maka itu akan menyebabkan kita semangatnya pun tidak putus-putus. Uang selembar 100.000 itu merah kecil dengan selembar kertas kertas HPS atau kertas Warto. Kalau secara ukuran lebih besar kertas HPS,
Tapi ketika orang sudah tertanam di dalam dirinya, selembar kertas HPS paling harganya nilainya 500 rupiah atau 1000 rupiah. Tapi yang kecil yang merah itu nilainya berkali-kali lipat. Maka ketika ada 100.000 jatuh atau ada di jalan nang berkendaraan gennya bisa berusaha singgah, atau setidaknya terfikir ingin singgah. Tapi ketika yang tergeletak di jalan itu hanya selembar kertas HPS, jangankan nang berkendaraan, nang berjalan gennya koler singgah. Kenapa? Karena di dalam benaknya nilainya tidak seberapa. Tapi dengan menanamkan nilai yang luar biasa ini kalam Allah, orang yang baca Al-Quran itu hakikatnya berbicara dengan Allah. Satu huruf pun kalau itu tertanam, maka itu penyelesaian dari dalam. Kalau bisa minum kopi itu kan dari luar ya, dari luar minum kopi, atau umpama basahi wajah dengan air wudu lebih kalau tadi kan itu kan pengobatan dari luar mengatasi. Tapi kalau dari dalam itu kita mesti berpikirnya seperti itu. Ini kalam Allah, kita berbicara dengan Allah. Kemudian satu huruf nilainya sekian, sama dengan selembar kertas HPS dengan selembar uang 100.000. Kalau melihat dari segi ukuran lebih besar kertas HPS. Tapi ketika sudah tertanam ini nilainya besar, maka jelas diambung orang selembar duit 100.000 berabut kita. Tapi diambung orang 1 rem kertas HPS, ngapain capek-capek berapa? Apa yang membedakan? Karena kita memiliki keyakinan, asumsi yang berbeda tentang 100.000 dengan selembar kertas HPS. Mulai dari dalam diri kita, didukung dengan tadi bisa ngopi dulu. Cuman jangan kelawasan ngopinya. Kelawasan ngopi lalu boleh baca Al-Quran. Nah ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Yang sedalam-dalam dan sebesar-besarnya adalah Allah iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.